Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Aditya Ramdhani di podcast Adit edisi kedua. Untuk podcast kali ini agak berbeda. Gua nggak membahas soal cinta, tapi gua akan membahas soal sebuah event. Perlu diketahui bahwa gua itu dulu seorang ketua pelaksana. Anjir, sombong banget ketua pelaksana. Ya, gue adalah ketua pelaksana dari sebuah event yang merubah hidup gue, karena di situ jiwa kepemimpinan dan juga kemanajemenan gue itu terukur lebih dalam lagi gitu, dan membuat gue banyak mengambil pelajaran dari sebuah event tersebut itu. Dan gue gak mau kalian ilmunya segitu-gitu aja, yang ya gue mau ngasih tips lah, ataupun kayak pelajaran-pelajaran yang gue petik dari sebuah event yang gue jalanin, terus ya gue share sama lo semua. Daripada lo belajar dari pengalaman lama-lama gitu kan, ya udah pakai pengalaman gue aja biar lo dapet apa yang lo inginkan gitu ya. Oke, di sini gue akan membahas soal event. Bagaimana caranya untuk membuat sebuah event? Karena seseorang yang bijak pernah mengatakan bahwasanya yang membuat event itu, kalau kita membuat event, yang capeknya itu bukan pada saat hariannya, tetapi pada saat sebelum hariannya. Dan jarang banget kalau misalkan ada seseorang yang membahas soal step by step untuk membuat sebuah event. Gue rasa gitu. Oleh karena itu gue akan bahas sedikitnya step by step untuk melangkah ke hari H sebelum event gitu. Nah, yang harus diketahui untuk membuat sebuah event itu ada beberapa unsur untuk membuat si event itu lebih lancar lagi. Yang pertama, kepanitiaan. Dari tips dari gua, jangan banyak-banyak. Untuk kepanitiaan cukup sedikit aja, secukupnya aja, tetapi berkualitas semua gitu, kepake semua. Karena gua yakin kalau misalkan panitia banyakan tapi nggak tahu job, terus suka absen aja gitu kalau ada rapat ataupun apapun kumpulan gitu, buat apa gitu. Dan ini suka dirasain sama anak-anak SMA atau SMK yang sedang aktif di organisasi gitu. Oleh karena itu, saran gue, kalian membuat sebuah kepanitiaannya dikit aja, yang penting berkualitas. Prosesnya gampang, prosesnya sangat mudah banget untuk membuat sebuah event. Yang pertama yang harus lo lakukan adalah mengkonsep event kalian itu mau seperti apa. Gua ambil contoh dari event gua aja ya, event untuk LKBB ataupun lomba ketangkasan baris berbaris. Jadi berhubungan sama Paskibra ya. Untuk kalian semua yang pendengar yang aktif di Pramuka atau PMR, kalian juga bisa melakukan hal yang sama tetapi mungkin lomba yang berbeda. Mengkonsep event tersebut itu seperti apa? Mengkonsep ini secara keseluruhannya, bukan hanya konsep secara tema aja, tapi keseluruhan. Untuk konsep ini dibutuhkan adanya ide yang kreatif agar event itu berbeda dari yang lain. Kalau kita menyebutkan berbeda, oleh karena itu kita berhubungan sama berkarakter. Karena event yang bagus tapi tidak berkarakter, menurut gue itu biasa-biasa aja. Ambil contoh, kita eventnya itu bagus, lancar, tapi suka dilupain sama orang gitu kan. Event hanya event aja gitu kan, acaranya aja, tapi tidak bisa diingat oleh orang lain, nggak bisa dikenang sama orang lain, buat apa? Oleh karena itu kita akan memberikan sebuah kenangan buat pesertanya agar si peserta itu mengingat selalu event kita gitu, biar ada yang selalu diingat gitu, minimal ada yang diingat ya, dia feedbacknya itu, impactnya mereka akan ikutan lagi sama event kita gitu. Pertama, konsep terlebih dahulu, event kita itu seperti apa. Konsep kita itu tema dan estimasi untuk anggaran dan
arena stage-nya itu seperti apa, panggungnya seperti apa gitu kan. Gue ngambil contohnya itu event LKBB aja ya, biar lebih gampang gitu. Karena gue yang jadi ketua pelaksana LKBB itu. Konsep terlebih dahulu, konsep biar si eventnya itu lebih mewah lagi seperti apa gitu. Terus konsep posternya itu seperti apa, konsep si jurinya itu dari mana, juri yang banyak peminatnya itu dari mana, terus pialanya mau ngambil dari mana, terus apalagi ya, juri, piala, uang pembinaan. Misalkan kalau bentuknya perlombaannya, eventnya perlombaan ya, lo juga harus memikirkan uang pembinaannya berapa gitu, karena sedikitnya peserta itu lebih tertarik kalau melihat uang pembinaannya itu lebih gede. Gue pernah ikutan sebuah event perlombaan paskibra di mana gue itu membayar uang pendaftarannya itu 300.000, tetapi yang menjadi permasalahannya uang pembinaannya itu nggak sampai 1 juta acan gitu. Aduh, menurut gue itu rugi banget, karena kita mempersiapkan untuk perlombaan itu 3 bulan lebih gitu, bahkan lebih dari 3 bulan, nggak kebayar gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin. Selain juga kita mendapatkan penghargaan, kita kan butuh sebuah feedback yang lebih baik lagi gitu. Menurut gue uang pembinaan juga itu sangat krusial banget buat kalian pikirkan. Dan piala juga sangat krusial, kalian harus pikirkan itu. Piala yang baik itu ya piala yang, kalau di paskibra ya, menurut gue paskibra yang piala yang bagus itu menurut gue piala yang bermarmer sih, tapi nggak semua juga. Kalian juga bisa ngambil piala-piala yang lebih bagus lagi, tapi yang bagus itu bukan hanya kualitasnya, tapi kalau misalkan pialanya banyak juga itu bagus lagi gitu. Banyak pilihan kejuaraan dan kesenangan suatu peserta itu bisa dilihat dari mereka yang udah dapat pialanya bawa banyak gitu ke sekolah. Wah itu keren banget gitu menurut gua. Jadi targetkan buat si peserta itu berapa gitu biar keren aja gitu. Itu untuk merchandise untuk pesertanya. Terus foto boothnya kayak juga kalian harus konsep terlebih dahulu. Gua kesalahan waktu gua menjadi ketua pelaksana itu, waktu itu nggak memikirkan foto boothnya itu seperti apa gitu, karena kalau kalian belum tahu ya, di paskibra itu ada sesi foto, DP foto gitu. Nah di sana si peserta itu mengabadikan foto berlombanya pada saat di lomba di event tersebut gitu. Nah di sana kesalahan gua nggak memikirkan background untuk si foto pesertanya, padahal eventnya itu udah lancar, terus mewah, terus ditambah nggak ya, meminimalisir kesalahan gitu kan. Sedikit banget kesalahan, tetapi kesalahan gua yang paling besar menurut gua di bagian saat gua tidak memikirkan si background foto buat si peserta, karena padahal itu kenangan yang paling bagus yang bisa dibawa-bawa oleh si pesertanya. Tapi gue nggak ngelakuin itu. Tapi buat lo semua yang menjadi ketua pelaksana ataupun menjadi seorang panitia, kalian jangan melewatkan hal itu ya, jangan seperti gue. Konsep ya, dan konsep. Terus setelah kita melakukan konsep yang benar, timbullah sebuah survei untuk misalkan foto background untuk DP foto ini kita membutuhkan uang berapa. Terus kita ngambil piala yang paling bagus dari vendor ini, harganya berapa. Survei dulu. Terus misalkan panggung kita butuh berapa, dan logistik seperti lakban arena
apa ya lagi ya, konsumsi survei harga konsumsi untuk panitia berapa, untuk peserta berapa kalau misalkan si peserta mau dikasih konsumsi gitu. Jadi kalian harus memikirkan hal itu. Setelah kalian melakukan survei, kalian estimasikan pembiayaannya secara keseluruhan itu berapa. Tidak berbentuk proposal juga, belum berbentuk proposal juga nggak apa-apa ya. Kalian tulis aja di kertas ataupun ya di kertas lah, biar kalian diingat gitu, sambil bawa catatan bahwasanya uang ini itu buat ini, uang ini itu buat ini. Lebih baik lagi kalau misalkan kalian meminimalisir keuangan dan memaksimalkan pemasukan gitu. Karena kan kalau kita membuat sebuah event bukan hanya kita dalam tanda kutip ramean aja gitu kan, tapi kan kita harus mengambil laba gitu, mengambil keuntungan dari sebuah event tersebut. Kalau misalkan kita sebagai panitia membuat sebuah event tapi keuntungannya nggak ada buat panitia gitu, ataupun pemasukan untuk kas satuannya, kan itu buat apa gitu. Kita mengeluarkan uang banyak tapi nggak ada pemasukan, buat apa gitu. Cuman ngacak-ngacak doang kan, kurang efektif menurut gua mah gitu. Oleh karena itu kalian harus memikirkan pemasukan juga gitu ya. Setelah kita melakukan survei dan estimasi pembiayaan dan survei tempatnya juga, survei tempat si peserta, baraknya gitu kan. Kalau misalkan di Paskibra itu ada yang namanya barak. Barak itu tempat untuk menginap atau tempat sementara si peserta didiamkan gitu. Oleh karena itu kalian harus memikirkan baraknya agar lebih bersih lagi, dan WC-WC-nya juga bersih gitu. Karena kita kan mengundang para peserta, otomatis seperti kita mengundang tamu mainnya atau dibere WC anu jorok, WC anu kotor kan, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Setelah survei dan estimasi, kita melakukan sebuah agreement. Agreement itu adalah persetujuan. Di sini setelah kita mengonsep banyak dan juga mengestimasikan pembiayaannya seperti apa, kita masuk ke agreement atau persetujuan. Persetujuan ini kepada siapa? Persetujuan ini kita dimaksudkan kepada pihak sekolah. Karena pihak sekolah itu ada dua pihak ya. Enggak dua pihak. Pihak sekolah tapi enggak gini. Yang mengisi sekolah itu ada dua. Ada guru, ada murid gitu kan. Nah, kalau kita dari kita seorang murid membuat sebuah estimasi, survei dan konsepnya lebih bagus, maka kita akan memberikan sebuah memaparkan konsep kita kepada pihak sekolah yang satu lagi, yaitu kepada guru. Karena secara tidak langsung yang mempunyai sekolah itu pihak sekolah gitu, yang pihak sekolah dua anak lah gitu, murid dan guru. Kalau misalkan muridnya setuju tapi gurunya tidak setuju kan tidak terjadi. Oleh karena itu kita harus kedua belah pihak itu harus menyetujui semua konsep kita gitu. Agreement, persetujuan. Jadi kita itu belum terjadi sebuah proposal gitu, tapi kita mengonsep, kita ngobrol aja gitu, atau rapat tertutup untuk membahas soal perencanaan LKBB kita gitu. Misalkan perlombaan kita. Ini mah bukan termasuk LKBB aja ya. Kalian bisa membuat sebuah event-event lain juga. Misalkan gue emang mencontohkannya LKBB gitu, biar lebih gampang aja. Rapat tertutup untuk merencanakan LKBB gitu bersama pihak guru. Nah, kalian itu ada yang kalian menjelaskan, baik itu ketua pelaksananya ataupun pelatih ataupun yang mewakilinya, kalian paparkan lebih bagus karena itu akan terjadi sebuah kayak presentasi kalian event kalian itu mau seperti apa. Paparkan kepada pihak sekolah, pihak gurunya gitu, biar pihak sekolah atau pihak gurunya itu dari mulai
kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah bagian kesiswaannya itu menyetujui gitu. Kalau misalkan, karena gini, biasanya wakase kesiswaan itu tidak akan menyetujui sebuah event kalau eventnya itu cuma main-main doang gitu, cuma ngabisin uang doang tanpa kalian konsep. Oleh karena itu banyak siswa banyak misalkan OSIS atau sebuah eskul mengadakan sebuah program kerja, tapi program kerjanya itu tidak terkonsep, tidak akan disetujui baik oleh pembinanya ataupun wakase kesiswaannya. Oleh karena itu kalian konsep lebih bagus lagi agar lebih detail lagi, biar si kesiswaan itu tidak memikirkan wah ini menghabiskan uang aja, wah ini itu enggak. Langsung aja kalau misalkan konsepnya bagus, acaranya bagus, eventnya mewah, ya pihak kesiswaan juga akan memperhitungkan seperti itu. Misalkan kalian mengagreement, persetujuan, adanya sebuah persetujuan dari pihak sekolah, misalkan pihak Wakasek sudah meng-ACC konsep kalian tentunya bersyukur dong. Tentunya kalian setelah mengadakan rapat itu kalian tidak boleh leha-leha lagi, kalian harus berusaha lebih keras lagi di bidang administrasi. Ya udah, kalau misalkan pihak Wakasek bilang gini, ya udah kalau kalian sudah matang gini, konsepnya udah ada, sok sama Bapak disetujui, kalian buat administrasinya dan acaranya silakan untuk dibuat. Oh iya, satu lagi yang gue lupa, estimasi survei ya itu diantara mereka ya, yaitu tanggalnya kalian harus tetapkan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke proposal. Kalian tanggalnya harus ditentukan terlebih dahulu biar si tanggalnya itu enggak menabrak sama program-program lain. Tanyakan terlebih dahulu program sekolah pada tanggal ini. Misalkan kita sudah punya tanggal yang kita tetapkan tanggal 10 Oktober misalkan. Tanggal 10 Oktober kita mengadakan lomba. Nah, itu cuma prediksi saja. Oleh karena itu kalian tanyakan terlebih dahulu ke pihak sekolah, ke pihak guru, apakah di tanggal tersebut itu tidak ada program ataupun ada acara yang lain. Kalau misalkan nggak ada, ya kita aman. Tapi kita bukan hanya itu aja, kita melihat terlebih dahulu tanggal-tanggal itu ada event lain nggak, event paskibra LKBB lain nggak. Ditakutkan kan kita pahitnya aja ya, kita misalkan kita itu eventnya kecil gitu, eventnya belum dikenal sama orang banyak, ada satu event yang banyak digandrungi oleh semua satuan paskibra gitu kan. Oleh karena itu kita memperhatikan itu juga gitu, jangan sampai event kita itu berdekatan dengan event yang lebih besar lagi, kita akan kalah banding gitu. Peserta-peserta akan memilih event yang lebih mewah lagi, yang udah dikenal sama yang lain juga gitu. Oleh karena itu kalian harus memikirkan itu juga. Tanggal itu kalian harus pikirkan. Nah, kita lanjut. Setelah melakukan persetujuan, ada administrasi. Administrasi ini sangat capek kalau kita pikirkan ya, karena kita harus membuat untuk administrasi ini ada step by stepnya. Step yang pertama itu membuat sebuah proposal. Semua konsep yang kita buat tadi itu dimasukkan ke dalam sebuah buku yang tertulis buku yang tertulis lah, sebuah surat yang tertulis yang resmi gitu, yaitu berbentuk sebuah proposal. Proposal ini ada dua macam, ada proposal internal, ada proposal eksternal. Proposal internal itu bentuknya ya kayak proposal, tetapi si proposal ini digunakan kepada pihak sekolah agar kita bisa dapat tanda tangan dari kepala sekolah dan wakasek kesiswaan. Untuk proposal eksternal itu kita tujukan kepada pihak sponsor, tapi kita bahas satu-satu ya.
kita buat sebuah proposal. Hal yang pertama yang kita lakukan untuk membuat sebuah event untuk di sektor administrasi, kita membuat sebuah proposal yang didasari oleh konsep-konsep kita. Proposal sih seperti gitu-gitu aja ya. Kalian juga bisa membuat sebuah proposal, tapi kalian agar proposalnya itu bisa diterima dengan baik oleh pihak sekolah, kalian tidak harus memperhatikan ejaan ataupun tulisan-tulisan yang kalian buat di dalam sebuah proposal, karena proposal bukan hanya sebuah tulisan aja gitu, tapi proposal itu berupa sebuah surat yang resmi yang akan dibacakan oleh pihak atas gitu, misalkan kepala sekolah. Kalau misalkan proposalnya enggak dijilid, terus enggak menarik, cuman bacaan doang, ya kepala sekolah juga akan mikir ini apaan sih gitu. Tapi kalau misalkan kalian proposalnya itu menarik, kalian akan diterima lebih baik lagi gitu. Kalian harus memperhatikan sebuah ejaannya, tidak typo, dan bersumber kepada pedoman administrasinya gitu. Fontnya harus apa, terus tinggi, gede, kecil si fontnya itu berapa gitu. Kalian harus memikirkan seperti itu, dan dikemas dengan rapi tentunya. Setelah kalian membuat sebuah administrasi proposal, kalian ajukan lagi kepada pihak Wakasek. Biasanya jangan lupa tanda tangan dari ketua pelaksana, sekretaris, terus pembina kalian, pembina eskul kalian. Setelah melakukan tanda tangan kepada pembina, kalian ke Wakasek. Di Wakasek kalau misalkan dibaca lagi ya dibaca oh iya di ACC karena udah mendengarkan konsep dan sebagainya, di ACC ditandatangan. Setelah itu ya proposal akan dikirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah akan membaca lagi, karena udah disetujui oleh Wakasek. Biasanya nggak ada basa-basi lagi, langsung aja si kepala sekolah akan mengakses seperti itu. Setelah kita mendapatkan sebuah akses dari pihak sekolah, pihak guru, maka secara tidak langsung event kita itu sudah mulai masuk ke tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya itu adalah kita membuat sebuah proposal untuk sponsor. Bentuknya sama untuk proposal sponsor itu, tetapi yang membedakan itu penjelasan detail dari RAB-nya itu biasanya tidak lebih rinci gitu untuk kepada pihak sponsornya, dan ditambah ada surat pernyataan kerjasama dari pihak kita, pihak sekolah kepada pihak sponsor, karena di situ ada sebuah hubungan timbal balik gitu. Kita biasanya salah paham ketika membuat sebuah event. Kita bekerja sama dengan sponsor, kita hanya mengambil keuntungan dari sponsor dan banyak sponsor yang tidak menyetujui hal itu. Karena apa? Karena sponsor juga mengambil keuntungan dari event kita gitu. Dan kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang kita butuhkan dari sponsor ini. Misalkan kita membutuhkan dalam event kita membutuhkan tenda gitu, misalkan tenda untuk juri. Nah, kita kan dari pihak sekolah tidak mempunyai tenda. Ini tenda dari mana? Oleh karena itu kalian tulis dulu kebutuhan event yang tidak kita bisa penuhi gitu, dan kita bisa dipenuhinya itu dari pihak sponsor. Misalkan yang tadi tenda gitu, tenda untuk juri, tenda untuk apa gitu. Misalkan kita tenda ngambil dari sponsor apa ya, Kopi Good Time. Enggak, jangan Kopi Good Time, Kopi Good Night gitu. Ya itu cuman lesehan, bukan lesehan apa ya? Ya itulah, pelesetan.
Ya kalian tahu ya kopi Good Night gitu kan ya, yang diiklanin sama Afgan gitu kan. Nah di sana kalian membuat sebuah surat dan juga proposal sponsor yang diajukan kepada pihak sponsor. Dari pihak sponsor biasanya meminta apa gitu. Dari pihak sponsor suka menanyakan, oke, kalian membuat sebuah event, apa yang kalian butuhkan di event kalian? Ya kita presentasikan aja gitu. Kita membutuhkan sebuah tenda, ataupun misalkan kita membutuhkan sebuah door prize untuk hadiah-hadiah kecil misalkan gitu. Nah kalian beberkan aja seperti itu, biar pihak sponsor juga akan memikirkan hal itu. Biasanya setelah kalian membeberkan apa yang kalian butuhkan dalam sebuah event itu, biasanya si pihak sponsor akan membeberkan juga keinginan dari pihak sponsor di event kita. Biasanya ya gini aja, biasanya seperti ini. Gini aja, kalau kalian butuh ini, oke, saya ACC, tapi saya minta sebuah stage ataupun sebuah lokasi yang bisa kita gunakan untuk berjualan. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan tempat, tapi yang strategis. Biasanya yang tempatnya harusnya yang strategis, biasanya seperti itu. Oleh karena itu, kalau misalkan ini sebanding gitu, kalau misalkan mintanya banyak, ya si pihak sponsor juga akan mintanya banyak juga, ataupun sedikit tetapi strategis gitu. Itu ada negosiasi yang besar gitu. Oleh karena itu kalian harus memikirkan itu semua ya. Baik itu ke sponsor yang lainnya, misalkan sponsor HP ataupun sponsor kartu Pradana, sponsor apa lagi ya biasanya sama event-event yang lain itu. Ya banyak lah, sponsor makanan ataupun yang lainnya. Silakan kalian pikirkan kebutuhan yang kalian butuhkan dalam event yang akan datang itu ya, yang kita bisa dapetin dari pihak sponsor. Terus yang selanjutnya, setelah kita melakukan administrasi, administrasi juga bukan hanya sebuah proposal saja, tetapi surat-surat kayak surat persetujuan, surat peminjaman kelas, surat peminjaman alat. Karena kan dari pihak eskul juga kan nggak punya sound system kan, kita harus meminjam dari pihak sekolah. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah surat peminjaman agar lebih resmi lagi dan bisa setujui oleh si pemegang si alatnya gitu ya. Bukan hanya surat-surat peminjaman aja, surat undangan juga, surat undangan buat si peserta dan lain sebagainya ya. Setelah kita melakukan sebuah administrasi yang banyak, surat-surat sudah ada, proposal sudah ada, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah action first fase. Jadi kalian pasti pertama untuk melakukannya gitu. Kalian datang ke pihak sponsor, negosiasi ini itu dan sebagainya ya. Terus kalian juga mendatangi tempat-tempat yang kalian butuhkan gitu. Kalau misalkan kalian butuh alat-alat sound system, kalian datang ke Wakasek sarana prasarana misalkan seperti itu. Atau kalian membutuhkan piala tambahan, piala bergilir. Nah di sini banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya untuk membuat sebuah piala bergilir untuk perlombaan gitu misalkan. Nanti lebih lanjutnya akan gua bahas di podcast lainnya ya. Tapi yang jelas kalau kalian membuat kalau kalian mempunyai rencana untuk membuat sebuah piala bergilir, kalian harus rapi-rapi juga dalam administrasinya gitu. Terus piala bergilir ini juga buat apa gitu? Piala bergilir apa? Puguhkeun heula gitu biar si yang mempunyai pialanya itu nggak ragu gitu ya.
Dan selain itu juga kita membahas soal panggungnya mau digimanain gitu kan. Ini bukan masih jauh gitu, masih jauh dari event, masih jauh dari hari hanya. Oleh karena itu kalian harus mempunyai persiapan yang lebih matang lagi. Oleh karena itu segala bentuk kalian itu harus kalian mempersiapkan lebih jauh aja gitu, biar pada saat kadeket-deketan ke hari hana kalian nyantai gitu. Oleh karena itu ripuhna ti ayeuna gitu, meh perihna ti ayeuna, meh berahna ayang ke gitu. Anjir. Seperti itu ya. Untuk action first fase ini banyak banget yang harus dilakukan. Perihna kalian di sini gitu. Kalian datang ke sponsor jauh-jauh, terus ke logistik kemana gitu. Kalian harus mendatangi ini, mendatangi itu, biar kalian mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Seperti itu ya. Untuk bahasan podcast kali ini kita dibagi dua aja ya. Dibagi dua, ada part 1, part 2, karena ini terlalu banyak. Ada 30 menitan. Gue takutnya kalian udah gak mau ngedengerin, bosan untuk ngedengerin. Karena itu gue akan dibagi part 2 part aja. Untuk podcast kali ini kita berhenti dulu ya. Kita akan lanjut ke part 2 nanti. Semoga untuk podcast kali ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan ke part 2 aja ya nanti. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Dan gua Adit, sampai jumpa.